Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau ngasih contoh-contoh soal atau latihan soal tentang TWK. Langsung aja. Nomor 1. Rumusan Pancasila yang sah dan benar itu tercantum dalam titik-titik. A. Piagam Jakarta. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pidato Soekarno. D. Pidato Muhyamin. Atau E. Hasil sidang PPKI. Ini masih gampang ya untuk rumusan Pancasila. Ingat ada 5 sila. Kita coba yang A, Piagam Jakarta. Ingat Piagam Jakarta sila pertamanya itu bukan yang ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi ini bukan. Yang B, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, jawabannya ini langsung ketemu. Ada di alinea keempat ya. Lanjut soal berikutnya. Menjaga keutuhan dan keamanan NKRI membutuhkan pengorbanan dan banyak rintangan yang dihadapi. Menjaga keutuhan dan keamanan NKRI merupakan kewajiban dari A. TNI atau Polri, B. ASN, C. Aparat pemerintah, D. Aparat keamanan, atau E. Seluruh WNI. Ini kalau soal seperti ini, teman-teman, kalau kalian sudah baca undang-undang, pasti kalian langsung ketemu jawabannya. Karena ingat, sesuai pasal 30 ayat 1 itu bunyinya, tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau yang A, TNI atau Polri. Ini juga bagiannya sih, bagian dari WNI. Tapi itu lebih ke nanti kalau soalnya spesifik. TNI atau Polri itu sebagai kekuatan utama. Kalau rakyat itu sebagai pendukung. Tapi intinya adalah yang mempunyai kewajiban adalah seluruh warga negara Indonesia. Lanjut. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Keberagaman yang dimiliki dapat menimbulkan dampak negatif masyarakat tidak memiliki sikap menghormati dan menghargai daerah lain. Berikut beberapa hal yang termasuk dampak negatif dari adanya keberagaman. Jadi Indonesia kan mempunyai banyak sekali keanekaragaman. Nah, ternyata dengan adanya keberagaman ini juga bisa membawa dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Ingat di sini pertanyaannya ada kecuali. Berarti kita cari yang bagus-bagus ya. A. Rasa chauvinisme yang meningkat. B. Munculnya primordialisme. C. Munculnya sikap etnosentrisme. D. Meningkatnya fanatisme yang berlebihan. Atau E. Pergaulan yang semakin maju dan berkembang. Ingat, chauvinisme itu adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan. Ingat, kalau sudah ada kata berlebihan itu pasti nggak bagus ya. Jadi yang ini bukan yang A. Kemudian primordialisme itu apa? Itu menganggap daerahnya lebih unggul dan merendahkan daerah lain. Pokoknya yang paling bagus itu daerahnya sendiri. Ini juga nggak bagus, bisa menimbulkan konflik atau perpecahan. Terus ada etnosentrisme. Itu menganggap suku bangsanya lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa lain, sehingga berpotensi untuk merendahkan suku bangsa lain. Ini juga enggak. Ini sudah ada kata-kata yang berlebihan, ini pasti juga enggak. Jadi yang paling bagus dan jawabannya adalah yang E. Pergaulan yang semakin maju dan berkembang. Soal selanjutnya. Pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun.
dan dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar tersebut tidak diterapkan, maka titik-titik. Jadi kalau sampai ada jabatan presiden itu lebih dari 2 periode, itu apa yang akan terjadi? A. Sistem pemerintahan menjadi otoriter. B. Kekuasaan yang dimiliki presiden dan akan diteruskan oleh keturunannya. Kekuasaan eksekutif akan lemah. D. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Atau E. MPR akan memegang kekuasaan tertinggi. Ingat ya, ini pertanyaannya kalau ketentuan dasar tersebut tidak diterapkan. Ya seperti FR sebelumnya, jadi kalau presiden dan wakil presiden itu lebih dari 2 periode, kira-kira apa yang akan terjadi? Kenapa? Itu bisa menyebabkan adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Jadi jawabannya yang D. Lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya sudah sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat dari kebiasaan masyarakat yang menerapkan titik-titik. A. Pengambilan keputusan dengan cara voting. Boleh. Kita simpan dulu. Kerjasama dengan golongan tertentu yang memiliki pemikiran yang sama. Ini langsung enggak ya. Soalnya kerjasamanya hanya yang memiliki pemikiran yang sama. Padahal kita kan beraneka ragam. Dari latar belakang banyak, jadi ini enggak. Musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Bisa, boleh. Sikap senasib sepenanggungan yang dirasakan masyarakat. Ini beda konteks ya, jadi enggak. Menghormati orang yang lebih kaya. Ini juga udah enggak. Jadi antara A dan C. Pengambilan keputusan dengan cara voting sama C. Musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Di sini adalah pertanyaannya adalah tentang Pancasila. Ingat Pancasila, sila pertama tentang ketuhanan, sila kedua hubungan manusia dengan manusia, sila ketiga tentang rasa cinta tanah air, keempat tentang demokrasi atau musyawarah. Jadi jawabannya yang C, tentang musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Ini dari dulu sudah ada, sudah diterapkan nenek moyang kita. Jadi sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu dari dulu tuh sudah ada. Ya, tinggal digali aja teman-teman. Selanjutnya, contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar adalah di sini kata kuncinya adalah seorang pelajar. Ikut serta dalam demonstrasi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Demonstrasi ini kebanyakan mahasiswa ya. Pelajar juga bisa. Kita simpan dulu. Membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Ini tidak hanya pelajar sih, maksudnya masyarakat juga bisa. Jadi kurang tepat. Mengikuti perlombaan untuk mencari hadiah. Mengikuti lombanya bagus, tapi karena hanya mencari hadiah, jadi kayak kurang pas aja. Belajar dengan tekun, iya. Mengikuti anjuran untuk mengikuti vaksin. Ini juga bagus sih bela negara, tapi ini bisa masyarakat, bisa pelajar juga. Ini lebih luas, jadi kita enggak dulu. Jadi antara yang A dan B. Tapi di sini pelajar, masih pelajar. Jadi kewajibannya itu kita belajar dengan tekun. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu ya. Lanjut.
Berikut merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan simbol padi dan kapas adalah ini. Jadi kata kuncinya adalah simbol padi dan kapas. Ingat, simbol padi dan kapas itu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat opsinya. Ini tidak mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini ada sesama manusia, berarti hubungan manusia sama manusia. Berarti bukan ya. Ini sila kedua. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini juga enggak. Memaksakan kehendak itu ada di sila keempat ya. Lebih suka menggunakan produk luar negeri. Ini juga enggak. Ingat, salah satu sikap cinta tanah air adalah mencintai produk dalam negeri. Jadi ini pengamalan Pancasila sila ketiga. Mengembangkan, ini salah ya. Mengembangkan sikap semena-mena kepada orang lain. Ini juga salah. Berarti ini hubungan manusia dengan manusia. Ini sila kedua. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang merugikan masyarakat. Ya, ini jawabannya. Ya, hubungan antara manusia dengan alam dan dengan masyarakat juga. Ini memanfaatkannya kan harus adil ya. Memanfaatkannya harus adil, harus bijak, tidak boleh mengeksploitasi yang merugikan orang lain ya. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat dengan kekuatan utamanya TNI dan Polri, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Apabila negara dalam keadaan bahaya, maka rakyat melakukan pembelaan negara. Tindakan ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Nah, sebenarnya kalau ada soal panjang kayak gini, teman-teman kalau bisa jangan baca dari awal, tapi baca pertanyaannya aja. Ya, tindakan ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Kita lihat kalimat sebelumnya. Apabila negara dalam keadaan bahaya, maka rakyat wajib melakukan pembelaan negara. Ingat di sini ada bela negara, berarti kan ada rasa cinta tanah air, ada nasionalisme, berarti itu sila ketiga tentang persatuan. Jadi jawabannya langsung aja ini yang C. Ya, ingat teman-teman tipsnya kalau ada soal seperti ini, jangan kayak aku tadi baca dari awal, karena itu akan buang-buang waktu, langsung ke pertanyaannya aja ya. Kalau panjang-panjang pokoknya lihat pertanyaannya. Soal selanjutnya. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi A. Budi Utomo, B. Sarekat Dagang Islam, C. PNI, D. Perhimpunan Indonesia, atau E. Sumpah Pemuda. Ayo jawabannya apa? Ini gampang banget. Ingat, tiap tanggal 20 Mei itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, dan itu adalah tanggal ketika pendirian Budi Utomo ya. Jadi
yang mengawali semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan itu adalah munculnya organisasi Budi Utomo. Ya, sekian contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum ujian. Semoga diberi kemudahan. Jangan lupa belajar, banyak baca. Tapi tidak perlu menghafal, pokoknya diresapi dan cari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Terutama untuk undang-undang dasar, nggak usah menghafal ya, cukup baca aja dan tahu intinya. Sekian video dari saya. Mohon maaf banyak banget kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.